Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas brand terbaru dari Kak Rian yang diberi nama Senalin. Langsung aja Kak Rian ya. Oke. Ini brand terbaru Kak Rian kali ini diberi nama Senalin. Iya. Itu artinya apa dan inspirasinya dari mana ini? Iya Bang Hen. Jadi gini. Seperti yang udah saya ceritakan di segmen sebelumnya Bang Hen, saya tuh punya mimpi gitu. Kalau suatu saat bisa ada produk Aceh gitu yang bisa menjadi kenang-kenangan gitu, ataupun jadi souvenir untuk orang lain yang cukup berkesan gitu ya. Nah, jadi berdasarkan dari mimpi saya itu, saya pengen punya produk gitu. Jadi kenapa namanya Senalin? Nah, itu terinspirasi dari ketika saya menghadiri ada suatu acara adat tradisi Aceh untuk calon pengantin nih. Jadi ada tradisi Mano Pucuk namanya. Artinya Mano Pucuk itu kayak tradisi siraman gitu Bang. Oh, prosesi siraman ya. pengantin ya. Jadi ada syair lagu pengiringnya itu. Nah, seperti apa lagunya? Lagunya itu gini Bang, syair lagunya. Trendara baru tren tajak mano alih mano taco Senalin ija yang lain Senalin mano. Wih, ini udah ada profesi tambahan jadi penyanyi pengiring pengantin ya. Iya bisa tuh. Jadi Senalin itu adalah kain pengganti ya, atau salinan, pakaian salin gitu ya. Jadi dalam tradisi itu tuh banyak doa, banyak harapan, banyak kisah gitu. Jadi harapannya ketika pengantinnya itu dimandikan gitu kan, mungkin ada doa-doa di situ. Kemudian dimandikan sudah bersih, wangi, dipakaikanlah pakaian yang bagus gitu, biar aura-aura kecantikannya itu keluar ya Pak. Oh, berarti harapan Kak Rian nanti siapapun wanita yang memakai brand ini, produk ini bakal keluar, terpancar aroma kecantikannya ya. Iya, aura makanya bukan aroma. Kalau aroma masakan. Iya. Aura kecantikannya bakal terpancar keluar. Iya, itu harapannya. Itu harapannya. Oke, iya. Kak Rian, kita udah ngomongin nama brandnya Senalin, tapi aku belum tahu nih, ini Senalin ini produk apa ini? Ya, Senalin itu merupakan produk hijab Bang Hen. Oh, hijab. Iya, yang konsepnya itu mengangkat tema-tema kearifan budaya lokal gitu, dan juga eco-friendly Bang Hen, ramah lingkungan. Kearifan budaya lokal berarti budaya Aceh tentunya ya? Iya, khususnya daerah Aceh. Kenapa dikatakan ingin membangkitkan kearifan budaya lokal? Aplikasinya seperti apa di produk kakak ini? Ya, sebenarnya kalau budaya Aceh itu sangat menarik dan sangat kaya Bang Hen. Pastinya, betul. Jadi untuk tema desain, karena konsepnya hijab printing, hijab printing. Jadi tema desain yang kami keluarkan ini mengambil tema-tema budaya Aceh tuh yang sangat ikonik gitu. Senalin ini kan baru launching sekitar 1 bulan yang lalu Bang. 1 bulan yang lalu ya? Mei 2020 yang lalu. Jadi baru 1 bulan nih usianya lebih kurang. Ada yang bermakna dengan tanggal peluncurannya 1 Mei mungkin? Oh iya. Ada Bang. Tanggal ulang tahun. Ulang tahun Bang Restu atau ulang tahun? Bang Restu. Bang Restu? Iya. Oke, luar biasa, semoga. Hadiah ya. Hadiah buat Bang Restu kita. Hasil karya. Hasil karya ini tipikal istri sayang suami juga nih. Oh iya, oke. Jadi lanjutlah. Terus? Jadi untuk launching produk pertama kali ini kita tuh mengeluarkan 3 desain, Bang Hen. Desain? Iya, ada desain ini cukup ikonik di Aceh, itu Kerawang Gayo itu motif embun beriring. Embun beriring, iya, artinya? Itu motif awan berarak Bang Hen, kalau bahasa Indonesianya. Jadi mungkin Bang Hen bisa lihat ini produknya, jadi seperti huruf S gitu. Seperti apa? Dia itu kayak karakter dan ciri khasnya itu cukup kuat. Jadi merupakan terinspirasi dari awan yang berarak. Jadi seperti sulur-sulur geometris yang menyambung gitu Bang. Seperti awan kan bergerak, ya, dinamis. Ini motif lokal juga ya di Aceh? Iya, dari Kerawang Aceh Gayo deh. Dari itu motifnya, salah satu motifnya ya, motif Kerawang Aceh Gayo.
Nah, dan di situ juga punya makna Bang Hen. Motif kerawang Aceh Gayo itu yang motif emun beriring itu menggambarkan suasana kekeluargaan, kerukunan masyarakat Aceh Gayo. Aceh Gayo. Ya, jadi karena motif emun beriring ini sangat ikonik gitu. Jadi maksudnya sering kita temukan di mana-mana, itu juga menjadi salah satu inspirasi dari logo brandnya Senalin. Senalin ya, motif di Senalin ya. Motif emun beriring itu ya. Dan contohnya ini yang saya pakai ini motif emun beriring. Ya, ada 4 warna dia Bang Hen. Nah, kemudian yang tema yang kedua, desain yang kedua itu ada motif ukiran bungong Aceh. Ukiran bungong Aceh. Ya, Bang Hen mungkin sering kan kalau misalnya lagi jalan gitu, misalnya pergi ke gedung-gedung perkantoran atau ke masjid ataupun ke rumah adat kan sering ketemu motif-motif ukiran Aceh. Iya, betul. Nah, dulu kan kita punya pengrajin seni ukir yang sangat luar biasa kan Bang Hen. Nah, mereka itu terinspirasi dari nilai-nilai keagamaan Islam. Iya. Termasuk salah satunya juga bunga-bunga yang bunga khas dari Aceh tentunya ya. Contohnya kayak bungong jempa, selanga. Betul. Ada itu. Ini mungkin Bang bisa lihat di sini. Nah, ini ada motif ukir bungong. Ini terlihat ini di sini. Oh, itu yang warna kuning berarti ya? Ya, warna kuning. Dia setiap desain ada 4 warna, ada 4 pilihan warna. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, ini lebih ikonik lagi Bang Hen. Ada tema pintu Aceh. Pintu Aceh. Iya. Bang Hen tahu nggak itu dari mana inspirasinya? Sejarahnya ada motif pintu Aceh itu. Nah, ini Kak Rian mesti ngasih tahu nih. Oke. Nah, jadi motif pintu Aceh ini merupakan motif perhiasan tradisional Aceh. Jadi ketika tahun 1935 ada pengrajin emas kita yang dikenal dengan nama Utuh Mut atau Mahmud Ibrahim, Bapak Mahmud Ibrahim. Beliau menciptakan motif pintu Aceh ini yang terinspirasi dari warisan peninggalan kerajaan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Ada pintu Kop namanya. Pintu Kop. Ya, pintu Kop itu konon sejarahnya itu pintu bagian belakang istana, di mana itu tempat keluar masuknya permaisuri dan dayang untuk ke tepian sungai. Oh, berarti pintu Aceh itu ya, pintu keluar Aceh itu yang dijadikan inspirasi buat motif. Nah, mungkin Bang Hen tahu sekarang Taman Tepian Sungai itu menjadi salah satu objek wisata di Aceh. Putropang yang dimaksud? Oh, Putropang. Benar, Putropang. Dan motif pintu Aceh itu juga tahun 2015 yang lalu itu udah diangkat sebagai salah satu 5 dari warisan benda peninggalan sejarah. Indonesia, Aceh? Indonesia dari Aceh. Ya. Dari Aceh? Iya, jadi sangat ikonik Bang Hen. Sesuai dengan tagline kita, ikonik dan eco-friendly. Ya. Kak Rian, ini Kak Rian terinspirasi untuk mengangkat kearifan lokal di produk-produk Senalin ini hanya dalam hal motifnya saja atau juga warnanya? Kalau untuk segi warna Bang Hen, itu udah tergantung selera ya. Kalau sejauh ini saya mengangkat tema untuk motif-motifnya. Motif aja ya? Iya, karena kalau untuk warna sendiri, Aceh ini kan warnanya sangat bold dan terang ya. Kayak warna-warna kerajaan tuh ya, yang memang benar-benar strong gitu. Merah, kuning, hijau gitu. Ya, tapi menyesuaikan lagi dengan perkembangan zaman dan selera konsumen gitu. Belum tentu mereka berani gitu memakai warna-warna yang strong seperti itu. Jadi disitulah saya memberikan sentuhan-sentuhan lah ya, biar bisa digunakan dan sesuai dengan selera ya masyarakat. Kak Rian, kalau boleh tahu, memang aku harus tahu kan, bukan boleh kalau boleh. Keunggulan produk Senalin dibandingkan produk yang pernah Kak Rian keluarkan atau bahkan dengan produk-produk lain yang ada di luar sana, apa ini? Iya. Kalau dibandingkan dengan produk di luar sana ataupun dengan produk yang udah saya keluarkan kayak Double R sebelumnya kita udah bahas, ini Senalin ini kayak suatu idealisme saya dalam berbisnis Bang Hen. Jadi kalau dalam berbisnis itu nggak hanya nyari keuntungan Bang Hen, tapi banyak value atau nilainya di dalamnya. Salah satunya yaitu saya harus mengangkat budaya itu karena sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun teknologi sekarang, perkembangan zaman, kita tuh jangan pernah lupa akar budaya kita. Siap. Terus kemudian ada unsur untuk peduli dengan lingkungan, Bang Hen. Oh ya? Iya, karena dia eco-friendly ya. Bang Hen mungkin
ini kita sadar nggak sih sebenarnya seberapa banyak itu sampah kita yang udah menumpuk di TPA, bukan hanya plastik, ternyata industri fashion itu dari limbah-limbah tekstil itu juga memberikan kontribusi yang besar Bang Hen dalam sampah yang ada di dunia. Dan bahkan Indonesia ini termasuk salah satu negara itu yang sangat penyumbang tercemar sampah yang terbesar ya. Tercemar lingkungannya. Eco-friendly seperti apa yang Kak Rian maksud? Ya, jadi kita ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yang mudah didaur ulang. Ya, itu dari bahan organik, nggak ada mengandung serat plastik atau polyester dalam bahan ini. Jadi mungkin Bang Hen tahu hampir pada umumnya semua bahan-bahan tekstil itu mengandung polyester atau serat plastik. Artinya sebagian besar pakaian yang kita pakai saat ini mengandung serat plastik? Ya. Senalin tidak? Tidak. Gitu. Jadi memang dia berasal dari selulosa atau serat kayu. Jadi diolah sedemikian rupa. Jadi dari bubur itu nanti jadi benang itu ditenun. Nah, jadi kayak kertas gitu Bang Hen. Jadi kan dari kayu. Kalau kertas kan lebih mudah terurai dibandingkan plastik kan yang sampai ratusan tahun. Gitu. Mungkin kalau bahas itu kayaknya panjang, ada perlu ada pembuktian. Mungkin di sesi kapan-kapan lah nanti kita buktikan kan kalau memang tidak mengandung serat plastik. Oke, mungkin itu nanti next Bang Hen. Next ya.